411 yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah mengambil fotoku diam-diam. Obrolan grup keluarga Huo ternyata sangat aktif. Tentu saja, hanya Huo Zixing dan Huo Qingyuan yang aktif. Entah apa yang terjadi dengan keduanya, tampaknya mereka sedang bertengkar lagi karena saat ini tengah saling melontarkan ejekan. Huo Zixing mengirim banyak foto masa kecil Huo Qingyuan yang jelek. Dia benar-benar jelek dulu. Yan Jingyi tak bisa menahan diri untuk mengirim emoji jempol. Huo Qingyuan, kakak ipar kedua, itu semua diambil secara diam-diam oleh kakak ketiga. Kakak ketiga, yang dilakukan si anjing ini sepanjang hari hanyalah mengambil fotoku diam-diam. Kalau saja dia bukan kakakku sendiri, aku pasti sudah curiga dia naksir padaku. Huo Zixing segera mengirim balasan. Huo Zixing, omong kosong. Jika kamu bukan adik perempuanku, sudah dari dulu aku melemparkanmu ke Samudera Pasifik. Naksir kamu pasti sedang bermimpi, iya. Alih-alih membalas, Huo Qingyuan justru mengirim lebih dari 10 foto Huo Zixing berturut-turut. Yan Jingyi membukanya satu per satu. Huo Zixing cukup manis saat masih kecil, dia benar-benar satu tipe dengan Zhuang Heng. Hanya saja, kenapa terlihat semakin familiar, iya. Yan Jingyi, Huo Zixing, apa kamu pernah bertemu denganku saat masih kecil? Huo Zixing membalas dengan cepat. Huo Zixing, demi Tuhan, kakak ipar kedua, aku tidak pernah bertemu denganmu sebelum kamu menjadi menantu keluarga Huo kami. Huo Zixing merutuk dalam hati. Si Asteris L, bisa-bisanya dia mengatakan hal seperti itu secara belak-belakan di sini, bagaimana kalau kakak kedua salah paham? Apa kita memang belum pernah bertemu sebelumnya? Tepat pada saat ini, Huo Zixing tiba-tiba muncul dalam grup. Huo Zixing, dia belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Istriku, pulanglah lebih awal besok. Setelah itu, dia langsung menghilang tanpa jejak. Tidak pernah bertemu, gumam Yan Jingyi dalam hati. Terlebih lagi, dia tinggal di desa Heiyun saat masih kecil, jadi bagaimana mungkin dia bertemu dengan Huo Zixing? Yan Jingyi akhirnya sampai pada kesimpulan, Yan Jingyi, itu karena wajahmu yang pasaran. Di kediaman keluarga Huo, Huo Zixing hanya menatap lekat pesan balasan dari Yan Jingyi tersebut. Wajah pasaran. Yan Jingyi tiba-tiba mengatakan bahwa wajahku pasaran. Aku setampan ini, dari bagian mananya wajahku terlihat pasaran? Jika wajahku pasaran, apa masih ada pria jelek di dunia ini? Jingyi, di luar dingin. Duduklah di dalam. Nyonya Tan telah mengupas buah apel dan berjalan mendekat, hendak menyuguhkannya. Dia berkata dengan ramah, cobalah apel ini. Ini dikirim oleh kerabatku di desa, rasanya manis. Yan Jingyi memiliki kebiasaan makan apel setiap harinya, jadi dia senang sekali saat ini. Terima kasih, Bibi. Anak ini, kamu tidak perlu sungkan begitu pada Bibi. Kamu sudah berteman dengan Tan Sang Sang selama bertahun-tahun. Bagi Bibi, kamu sudah seperti putri Bibi sendiri. Yan Jingyi yang asli benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan ibu Tan Sang Sang. Dulu, Tan Sang Sang sering mendapatkan nilai yang jelek saat ujian, dan dia akan membantu Tan Sang Sang untuk berbohong pada ibunya. Tan Sang Sang baru saja selesai mandi, tubuhnya terlihat segar. Saat melihat Yan Jingyi, dia langsung mendekat dan merangkul lengannya, ayo ke kamarku. Besok aku akan cuti, jadi kita bisa bersenang-senang bersama. Yan Jingyi tersenyum menggoda, si cantik ini sudah tidak sabar untuk kumanjakan, iya. Tan Sang Sang merasa sedikit malu. Keduanya mengobrol sampai larut, dan ketika mereka bangun, ternyata hari sudah terang. Di luar, salju sudah berhenti turun. Saat memandang ke depan, hamparan putih salju terlihat menutupi semua jalan. Mumu juga sedang libur hari ini. Sudah lama dia ingin pergi ke taman hiburan. Jingyi, bagaimana kalau kita mengajaknya ke sana hari ini? Taman hiburan. Mata Yan Jingyi berbinar seketika. Dia juga belum pernah ke sana. Dia selalu penasaran dengan taman hiburan yang ada di zaman ini, kenapa itu begitu populer. Oke, yang penting kamu yang bayar. Tan Sang Sang memutar bola matanya, kamu adalah aktris populer, belum lagi kamu juga seorang nyonya muda kedua Huo, tapi untuk membayar tiket taman hiburan saja, harus aku yang mengeluarkan uang. Aku adalah orang yang hanya ingin melakukan hal-hal besar, bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan uangku? Saat mereka sedang makan, Mumu perlahan keluar. Begitu melihat Yan Jingyi, bocah itu langsung bersemangat dan berlari mendekat seraya berseru keras, Bibi, kenapa kamu di sini?
412 Mami bilang nama Dedi adalah Wang Tisu. Bibi, bukankah dia memanggilku Ibu Jinyi sebelumnya? Nyonya Tan sedang mengukus roti. Mendengar kata-kata itu, dia segera menyembulkan kepalanya dari dapur. Aku sudah mendiskusikannya dengan Sang-Sang tentang ini. Bagaimanapun juga, kamu adalah publik figur, untuk menghindari kesalahpahaman seperti sebelumnya, sebaiknya Mumu memanggilmu Bibi saja, dan dia cukup menjadi keponakanmu. Keponakan. Yan Jingyi tersenyum seraya bergumam dalam hati, itu bagus. Mumu berbaring di pangkuannya dengan sepasang mata yang tengah menatapnya berbinar. Yan Jingyi juga menatap Mumu, sesuatu tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dia tertegun sejenak, kemudian mengeluarkan ponselnya dan kembali memperhatikan Mumu dengan lekat. Oh, si Asteris L. Kenapa Mumu sangat mirip dengan Huo Zixing saat masih kecil? Selain matanya yang terlihat lebih besar, hidung dan bibirnya benar-benar sama dengan Huo Zixing. Apa Huo Zixing adalah pria Bach Asteris Ngan yang menjadi ayah Mumu yang harus kuhajar sampai mati? Bibi, kenapa kamu melihatku begitu? Apa Mumu tahu siapa ayah Mumu? Mumu menjawab dengan sangat cepat, tahu, Mami bilang nama Dedi adalah Wang Tisu. Bocah ini benar-benar mirip dengan Huo Zixing. Yan Jingyi langsung meletakkan sumpitnya dan masuk ke dalam kamar. Tampak Tan Sang-Sang yang tengah mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke taman hiburan. Apakah ayah biologis Mumu bernama Wang Tisu? Gerakan Tan Sang-Sang berhenti seketika, matanya mengerjap, itu adalah nama acak yang aku buat sendiri. Aku juga tidak tahu siapa nama orang itu. Benarkah kamu hamil karena diperkosa oleh pria tidak bertanggung jawab itu? Apa pria itu tidak meninggalkan pesan apapun sebelum dia pergi? Tan Sang-Sang berusaha keras mengulas senyum, ya, benar begitu. Semua orang tahu bahwa Huo Zixing terkenal sebagai buaya darat, dia berganti wanita seperti berganti pakaian. Sangat memungkin jika Tan Sang-Sang dihamili oleh Huo Zixing. Yan Jingyi tiba-tiba menarik lengan Tan Sang-Sang dengan kasar, katakan padaku kalau kamu sudah menemukan pria itu. Aku akan menghajarnya tidak peduli siapapun dia. Kenapa Jingyi mendadak membahas ayah Mumu lagi? Tan Sang-Sang merasa sedikit gelisah, tidak perlu. Itu semua sudah berlalu. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, tapi aku cukup berterima kasih padanya karena telah memberiku seorang putra yang manis. Sampai di sini, Tan Sang-Sang berhenti untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan. Selain itu, aku sudah berencana mencari ayah sambung untuk Mumu. Cukup melelahkan juga membesarkan anak sendirian. Jadi, kita anggap ayah kandung Mumu sudah mati saja, oke? Jika Mumu memang anak Huo Zixing, maka Bach Asteris Ngan itu harus tanggung jawab. Setidaknya dia harus memberikan uang tunjangan untuk Mumu selama bertahun-tahun. Yan Jingyi menarik napas dalam dan menatap Tan Sang-Sang serius, Sang-Sang, sepertinya aku tahu siapa ayah biologis Mumu. Mendengar itu, telapak tangan Tan Sang-Sang mulai berkeringat, bagaimana mungkin? Sungguh, kamu pasti tahu Huo Zixing. Dia adalah adik iparku yang bodoh dan suka bermain-main setiap saat. Mumu sangat mirip dengan dirinya saat masih kecil. Dengan itu, Yan Jingyi mengeluarkan ponselnya untuk mencari foto yang dikirim Huo Qingyuan. Tan Sang-Sang semakin tegang. Untungnya, Jingyi masih belum tahu siapa ayah Mumu. Jika keluarga sebesar keluarga Huo menemukan keberadaan Mumu, mereka pasti akan merebutnya dari pelukanku. Dan lagi, Huo Zixing selalu dikelilingi oleh wanita cantik sepanjang hidupnya. Dia pasti akan menikah dengan nona muda kaya di masa depan. Dia pasti tidak akan mau menerima Mumu. Mungkin, dia justru akan membenci Mumu. Memikirkan hal ini, Tan Sang-Sang ketakutan setengah mati. Dia kemudian meraih lengan Yan Jingyi dan berkata, Jingyi, mari kita pura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Untuk jaga-jaga, maksudku jika Mumu memang anak Huo Sanxiao, apa kamu bisa menjamin Tuan Besar Huo tidak akan membawa pergi Mumu dariku? 413 kakak ketiga ditakdirkan untuk menjadi bangsawan lajang. Tuan Besar Huo. Yan Jingyi mengerjap, dia merasa telah melupakan sesuatu yang penting. Oh, benar. Pulau milik Tuan Besar Huo. Yan Jingyi melirik ke arah luar pintu seraya berpikir, jika Mumu benar-benar anak Huo Zixing, maka pulau itu. Kamu tenang saja. Aku akan menghajar siapapun yang berani merebut Mumu darimu. Ujar Yan Jingyi sambil menepuk dadanya sendiri. Taman hiburan ternyata sangat ramai meskipun cuaca bersalju. Banyak orang yang mengajak anak mereka datang untuk sekedar berfoto bersama. Yan Jingyi berjalan pelan di belakang Tan Sang-Sang dan Mumu dengan sekotak besar popcorn dalam pelukannya.
Dia harus mencari cara untuk membuat Huo Zixing menyerahkan warisan pulau itu. Jinyi, Mumu ingin makan dulu. Tan Sangsang menunjuk ke arah sebuah restoran cepat saji. Ayo makan di sini. Steak di sini enak. Steak. Keluarga Huo selalu makan ini. Aku muak. Yan Jinyi sudah akan menolak, tapi begitu melihat tatapan menyedihkan Mumu, dia berjongkok dan tersenyum. Mumu, Bibi sedang suka sebuah pulau. Apa kamu mau membiarkan Bibi untuk tinggal di pulau itu? Tapi, Mumu tidak punya pulau. Yan Jinyi tersenyum lebih lembut, maksud Bibi, saat Mumu sudah punya nanti. Oke, aku akan memberi pulau itu untuk Bibi. Astaga! Bagaimana Mumu bisa paham? Untuk pertama kalinya, Yan Jinyi menyentuh wajah Mumu dan mencium pipinya. Hari ini adalah akhir pekan, jadi Huo Zixing dan Huo Qingyuan berada di rumah. Kakak ketiga, ini sudah 1 malam berlalu. Kakak ipar kedua belum pulang semalaman. Ujar Huo Qingyuan sambil memegang sebungkus besar keripik kentang dan sesekali melihat keluar pintu. Huo Zixing sedang bermain game. Dia hanya mengangkat bahu ketika mendengar kata-kata Huo Qingyuan, memangnya kenapa? Apa kamu tidak khawatir? Kakak ipar kedua sangat luar biasa sekarang, bahkan si kaisar film Zhuang Heng dan si gangster Tang King saja mengejar-ngejarnya. Posisi kakak kedua sangat mengkhawatirkan. Apa yang harus dikhawatirkan? Memang kakak kedua kita sebanding dengan orang biasa. Huo Zixing berhenti bermain game dan beralih menatap keluar jendela yang dipenuhi dengan hamparan salju. Dia menghela napas. Tahun lalu, di saat-saat seperti ini aku sedang berendam di sumber air panas bersama seorang gadis cantik. Sementara, tahun ini aku harus menghabiskan akhir pekan bersamamu. Memangnya kenapa kalau denganku? Apa dia tersiksa karena menemaniku? Huo Qingyuan memutar bola matanya, kalau kamu tidak suka, pergi saja dan cari gadis cantik sana. Pada titik ini, Huo Qingyuan tiba-tiba terpikirkan sesuatu, matanya memandang Huo Zixing menggoda. Katakan sejujurnya, kakak ketiga, apa kamu impoten karena kehidupan seksmu dengan banyak wanita di masa lalu? Kenapa aku tidak mendengar kabar tentangmu punya kekasih selama 2 bulan terakhir? Huo Zixing langsung melompat dari sofa begitu mendengarnya. Dia memelototi Huo Qingyuan, kamu itu yang impoten. Huo Qingyuan, bisa-bisanya kamu berkata begitu pada kakakmu sendiri. Aku hanya memiliki standar yang tinggi, aku tidak suka wanita biasa. Cih! Huo Qingyuan mendengus, kakak ketiga, kamu benar-benar harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Begitu banyak wanita hamil yang datang mengakuimu, tapi tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Cek-cek. Huo Qingyuan menggelengkan kepalanya, tidak perlu ragu, pasti ada yang salah dengan dirimu. Huo Zixing marah, aku hanya sekedar bermain-main dengan para wanita itu. Aku masih suci, jika aku benar-benar ingin punya anak, mungkin dia sudah bisa bicara denganmu sekarang. Huo Qingyuan tidak percaya. Dia sangat merasa jika kakak ketiganya ditakdirkan untuk menjadi bangsawan lajang. Dia adalah pria yang berusia 20-an dan berkencan dengan banyak wanita. Tapi, mungkin dia masih belum tahu apa itu cinta saat ini. Jika dipikir-pikir kasihan juga hidupnya. 414 aku yang wanita saja belum berteriak. Tunggu saja, aku akan mencari kekasih dan membawanya pulang besok. Huo Qingyuan menolak. Lagi pula, hubungan kalian pasti tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Aku terlalu malas untuk membicarakan hal yang tidak penting denganmu. Aku akan pergi mencari kakak ipar kedua saja, dia adalah cinta sejatiku. Huo Qingyuan menghubungi nomor ponsel Yan Jinyi dengan semangat. Tak diduga, Yan Jinyi segera menjawab teleponnya kali ini. Kakak ipar kedua, kamu di mana? Huo Qingyuan mendengar suara di belakang Yan Jinyi yang bising. Dia bisa mendengar kata, taman hiburan. Mata Huo Qingyuan berbinar, taman hiburan. Sudah berapa lama aku tidak ke sana? Bisa-bisanya kakak ipar kedua pergi ke sana tanpa memberitahuku. Kakak ipar kedua, tunggu aku. Aku akan ke sana sekarang. Yan Jinyi tidak mendengar apa yang dikatakan Huo Qingyuan, perhatiannya terfokus pada wahana pendulum besar. Entah kenapa dia senang mendengar teriakan orang-orang itu. Jinyi, jangan melihatnya. Ayo kita naik komedi putar saja dengan Mumu, oke? Ujar Tan Sangsang dengan wajah yang sudah pucat. Sekalipun dia tidak naik, tapi dia merasa dirinya juga berada di atas. Apa menyenangkannya wahana itu? Apa kamu pikir kita sedang syuting drama romantis? Yan Jinyi mau tak mau menggerutu. Oh, akhirnya berhenti. Tunggu, aku akan naik itu dulu. Baru dia akan melepas syal di lehernya,
matanya kemudian menyapu kerumunan yang ada di sekitarnya, dan akhirnya memutuskan untuk memakainya kembali. Cuacanya sangat dingin, ada banyak orang yang memainkan permainan seru ini. Setelah menunggu selama lebih dari setengah jam, giliran Yan Jingyi pun tiba. Dia begitu bersemangat untuk mencari posisi dengan pemandangan terbaik. Dia duduk di antara dua pemuda, keduanya seperti sengaja menghimpit kedua sisinya. Di luar pagar, Tan Sangsang berteriak cemas, "Hati-hati. Tunggu dan lihat aku terbang tinggi di udara." Sesaat setelahnya, bandul besar itu tiba-tiba mulai bergerak, dari lambat hingga semakin cepat, dari rendah hingga tinggi. Yan Jingyi sudah membuka mulutnya dan bersiap untuk berteriak sekuat tenaga, namun kedua pria di sisinya lebih dulu menjerit ketakutan. Sungguh menyedihkan, suara mereka seperti menahan tangis. Yan Jingyi memegang pegangan di tempat duduknya, pandangannya turun ke bawah. Yan Jingyi melirik orang-orang yang ada di bawah sana, telinganya terasa pengang saat ini. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Si Asteris L, aku yang seorang wanita saja belum berteriak, tapi kenapa kalian melolong di sini? Tidak tahu malu." Benar saja, kedua pemuda itu langsung diam dalam sekejap dan menatap Yan Jingyi aneh. "Apa yang kalian lihat? Sekalipun kalian terus menatapku, kalian tetap tidak akan berubah menjadi secantik aku." Yan Jingyi merasa bahwa ini menjadi pengalaman yang buruk baginya. Dia kembali menemui Tan Sangsang dan Mumu dengan ekspresi kesal setelah turun dari wahana. "Kakak ipar kedua, kamu mau bermain apa? Aku akan menemanimu." "Apa yang bagus?" Baru saja membuka mulut, tatapannya langsung tertuju pada Huo Zixing yang ada di belakang Huo Qingyuan. Pria itu memakai sweater turtleneck putih di balik jaket bisbolnya, dan kacamata hitam meskipun sedang turun salju. Dia tinggi dan memiliki postur tubuh yang bagus, membuat banyak gadis mencuri pandang padanya. "Kenapa Huo Zixing ada di sini?" Tan Sangsang refleks memakaikan topeng yang sebelumnya dia beli pada Mumu. Dia mendorong Mumu ke depan ibunya, "Bu, bawa Mumu pulang lebih dulu." Ini adalah pertama kalinya Nyonya Tan pergi ke taman hiburan. Dia masih belum puas bersenang-senang, jadi begitu mendengar ucapan itu dia langsung merasa kesal. "Kenapa? Apa aku dan Mumu menyulitkanmu?" Melihat Huo Zixing yang berjalan semakin dekat, Tan Sangsang pun membungkuk untuk menggendong Mumu, dan mendorong ibunya ke arah kerumunan. "Kakak ipar kedua, kamu sendirian?" Huo Zixing yang sudah berada di hadapan Yan Jingyi, bertanya dengan ekspresi cerianya. Yan Jingyi melirik kerumunan di sekitarnya, kemudian beralih menatap Huo Zixing seraya mencibir dingin, "Kamu memang bejat." 415 Kenapa wanita ini terlihat begitu canggung? Huo Zixing kebingungan. Memangnya apa yang telah kulakukan padanya? Kakak ipar kedua, kakak ketiga bilang dia sedang kesepian. Ada banyak gadis lugu di taman hiburan, jadi dia secara khusus datang ke sini untuk mencari kekasih. Huo Qingyuan segera membongkar tujuan Huo Zixing datang ke sini. Mendengar itu, Yan Jingyi menjadi semakin membenci Huo Zixing. Bahkan jika Mumu memang benar-benar putranya, Yan Jingyi tidak akan memberinya kesempatan untuk mengenal Mumu. Dasar sampah. Huo Zixing menyadari rasa benci yang Yan Jingyi layangkan pada dirinya. "Aku adalah pria normal, tidak sepertimu yang ditakdirkan melajang seumur hidup. Sekalinya punya kekasih, kamu justru bertemu dengan pria aneh seperti Zhou Yan. Jangan kira aku takut padamu hanya karena dirimu adalah kakak ketigaku. Jangan coba-coba untuk menyebut pria bach asteris dengan itu lagi." Huo Qingyuan tiba-tiba meledak. Zhou Yan adalah aib dalam hidupnya, hatinya merasa jijik saat teringat pada pria itu. Yan Jingyi duduk di kursi menyaksikan keduanya bertengkar sambil memakan popcorn. Setelah beberapa lama, Tan Sangsang pun kembali. Namun, sudah tidak ada sosok Mumu dan Nyonya Tan di belakangnya. Tan Sangsang mengerlingkan mata pada Yan Jingyi, memberi isyarat padanya untuk tidak bicara omong kosong. Wanita cantik ini terlihat agak familiar. Huo Zixing yang menangkap keberadaan Tan Sangsang pun segera mendekat untuk melihatnya lekat. "Huo Zixing, menjauhlah dariku." Yan Jingyi menendang betisnya dan berkata kejam. Huo Zixing mengadu kesakitan. Dia membungkuk dan mengusap kakinya yang terasa sakit. "Tidak, kakak ipar kedua, aku benar-benar merasa wanita cantik ini cukup familiar bagiku." "Oh benar, dia yang datang ke perusahaan untuk mewawancaraiku kemarin pagi, kan?" Reporter Tan. Lantas, Huo Zixing berbalik menatap Tan Sangsang seraya berkata, "Aku tidak menyangka reporter Tan mengenal kakak ipar keduaku." Tan Sangsang merasa tidak nyaman ditatap seperti oleh Huo Zixing. Dia dengan enggan mengulas senyum,
Halo, Tuan Sanxiao. Kenapa Huo Zixing bisa datang ke sini? Tan Sangsang tanpa sadar menatap Yan Jingyi, mungkinkah ini ulah Jingyi? Apa yang ingin dilakukan Jingyi? Ini tidak ada hubungannya denganku. Huo Zixing sendiri yang ingin datang. Yan Jingyi segera membuat klarifikasi. Awalnya Yan Jingyi masih curiga, akan tetapi melihat Tan Sangsang yang berusaha keras menyembunyikan Mumu saat melihat Huo Zixing, Yan Jingyi jadi semakin yakin jika dugaannya benar. Yan Jingyi menatap tubuh Huo Zixing dengan satu tangan melingkar di dada dan tangan lain mengusap dagunya. Cek, aku tidak menyangka jika si idiot inilah yang memiliki anak pertama kali. Kakak ipar kedua, setidaknya aku adalah tuan muda ketiga keluarga Huo. Bisakah kamu menyelamatkan mukaku di hadapan wanita cantik ini? Huo Zixing mengibaskan rambutnya, kemudian mengulurkan tangannya kepada Tan Sangsang. Reporter Tan, aku akan memperkenalkan diriku secara resmi padamu. Aku Huo Zixing. Tan Sangsang hanya menatap uluran tangan pria itu. Dia memilih untuk mengambil langkah ke samping dan berdiri di belakang Yan Jingyi. Oh, aku tahu. Huo Zixing jadi meragukan hidupnya sendiri saat melihat sikap Tan Sangsang padanya. Apa aku terlihat galak? Atau aku terlalu jelek? Orang lain akan tersipu malu ketika dirinya mengambil inisiatif untuk berjabat tangan. Tapi kenapa wanita ini malah bersembunyi? Huo Zixing merasa agak malu. Reporter Tan, siapa nama lengkapmu? Tan Sangsang menjawab acuh tak acuh, Tan Sangsang. Sangsang ya, nama yang terdengar indah, tapi kenapa terasa cukup familiar, ya. Huo Zixing mengerutkan kening dan mulai mengingat-ingat. Tan Sangsang begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat, mungkin ada artis wanita yang juga memiliki nama Sang. Sebenarnya, nama itu tidak terlalu langka. Huo Zixing berpikir, karena dirinya memiliki begitu banyak mantan kekasih, jadi mungkin ada yang memiliki nama yang mirip dengan Tan Sangsang. Memikirkan itu, dia menjadi lega seketika. Sangsang, aku bukan orang jahat. Kamu tidak perlu bersembunyi dariku seperti ini. Jangan. Tan Sangsang buru-buru mengibaskan tangannya, saya tidak mengenal Anda dengan baik. Jadi, Tuan Sanxiao, cukup panggil saya reporter Tan saja. Kenapa wanita ini terlihat begitu canggung? Tapi, anehnya itu justru terlihat menggemaskan. Selanjutnya ban 416 kamu telah menyinggung kakak kedua saat itu.